Yuk, Oke, mulai. selamat siang semua anak-anak. Siang, mulai lah. Pak. Siang, Selamat Pak. siang semua anak-anak. Siang, Oke, Pak. nanti kalau misalnya Bapak bilang apa kabar hari ini, semua menjawab luar biasa, sehat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, pertama itu luar biasa, sehat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, Bapak ulangin ya. Selamat siang semua. Siang, Pak. Luar biasa. Belum, tunggu Bapak ulangin. Belum fokus ya, masih ada sini loh ini. Oh, Pak. Selamat siang semua. Luar biasa. Yes, yes, Luar yes. biasa. Selamat siang semua, kalian jawab. Selamat siang Pak. Baru Bapak tanya apa kabar hari ini, baru dijawab. Oke, Bapak ulangin. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sama-sama. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes. Luar yes. biasa. Luar biasa. Yes, yes. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Nak Kristina, tolong bawakan doanya kita, Nak. Baiklah, teman-teman. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih buat Nak Kristina. Sebelumnya Bapak absen dulu. Pak, tolong ya, Pak. Suara gamenya dimatikan dulu. Bising soalnya. Lah. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu. Cindy Megawati. Hadir, Pak. Kristina Flora Sinaga. hadir, Pak. Maruli Regen Silaban. Hadir, Pak. Maruli. Oke. Nanda Agustriana. Hadir, Pak. Mira Ardila. Mana ini Mira Saya, Ardila Pak. nih? Saya, Pak. Citra. Hadir, Pak. Fatima Aini. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Winda Putri Utami. Hadir, Pak. Rahel Hutahayan. Oh, langsung lihat. Deplis Nawati Sihite. Hadir, Pak. Bapak harapkan nanti sepanjang pembelajaran ini semua membuka kamera dan kemudian Izin Pak, saya kemudian absen Pak. oh, Elfrida rupanya ya. Kamu rupanya tidak nampak tadi, maaf. Oke, Elfrida hadir ya. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Pak, putus-putus. Oke, pada hari ini pembelajaran kita ialah konsumen dan perilaku produsen. Namun sebelumnya kamera, keaktifan kemudian juga pakaiannya juga harus rapi. Meskipun kita daring, kita harus memakai pakaian yang sewajarnya. Oke. Nah, untuk Bapak harapkan juga di tengah pandemi saat ini, Bapak harapkan semua anak-anak Bapak itu tidak berkeliaran, jalan-jalan, karena penyebaran virus pandemi COVID-19 ini semakin marak ya, Nak. Oke. Pertama, yaitu kita sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, coba Nak Regen, kamu sebutkan apa itu kegiatan ekonomi. Halo Nak Regen.
Oh, bentar ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya kita kan telah belajar kegiatan ekonomi. Menurut saya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkannya dengan mata uang. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti Regen masih menalar pembelajaran kita minggu lalu. Nah, saat ini kita masuk pada perilaku konsumen dan produsen. Next. Slide 2-nya, Nak. Oke, manfaat dan nilai suatu barang. Coba Bapak mau nanya, apa pengertian dari konsumsi? Nah, Cindy, coba kamu jelaskan. Mungkin kamu tahu tentang apa dari pengertian konsumsi. Nah, Cindy. Tidak ada ya. Nanda, coba Iya, kamu Pak. jelaskan. Apa itu pengertian dari konsumsi menurut kamu? Karena kan kita sering melakukan kegiatan konsumsi seperti makan, seperti membeli baju dan lain-lain. Menurut kami itu, pandangan kami itu apa kegiatan konsumsi? Konsumsi ya, Pak? Ya, Konsumsi itu bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. oke, sudah mulai mendekati ya. Nah, ya, kata konsumsi ini berasal dari kata konseptio yang berarti menggerogoti hingga habis atau menghabiskan. Dengan begitu, makan dan minum dapat dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Namun kegiatan konsumsi bukanlah hanya mencakup ketika kita makan dan minum aja, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan pakaian, tempat tinggal, transportasi, dan banyak lagi kebutuhan manusia yang cenderung bertambah dan beragam. Kemudian next nah Regen. Oke. Kemudian manfaat dari nilai atau jumlah barang yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, terdapat dua jenis nilai barang. Yang pertama, barang yang gunanya dihabiskan secara berangsur-angsur. Contohnya pakaian, sepatu, dan televisi. Karena kan kita tidak hanya sekali pakai langsung buang kan, kita memakainya lambat laun terjadi penurunan dari bentuk barang tersebut, terjadi penurunan kualitas sehingga kita baru menggantinya. Nah, berbeda dengan barang yang nilai gunanya dihabiskan sekaligus. Contohnya itu seperti ketika kita makan ataupun minum dan obat-obatan lainnya. Next. Next, again. Udah Pak. Nah, coba Bapak mau bertanya, di sini kan ada gambar. Ini merupakan tujuan dari kita mengkonsumsi. Coba siapa yang bisa menjelaskan pada gambar ini? Coba Nanda. Coba kamu menjelaskan, Nak, tentang gambar ini. Nanda? Iya, Pak. Coba kamu jelaskan, Nak, tentang gambar ini. Maksud dari tujuan kita mengkonsumsi. Anda? Tidak dapat ya, berarti belum mampu menalar dari maksud dari apa gambar ini. Nah, maksud gambar pada poin pertama ini ialah ia membeli makanan. Tujuan ia membeli makanan ialah untuk makan dan minum. Nah, tujuan spesifiknya ialah ia ingin memenuhi kebutuhannya dari segi fisik. Kemudian pada gambar kedua, seseorang terlihat membeli televisi. Tujuan dia membeli televisi ialah ingin menonton. Dari makna konteks tujuan dari menonton ini ialah ingin memberi hiburan piknik ataupun hiburan secara rohani kepada dirinya. Ketika dia menonton, dia merasa kebutuhannya itu telah terpuaskan dengan dia menonton. Dia menambah keenakan dalam rohaninya. Kemudian ada juga benda yang contohnya itu mobil. Nah, kita memiliki mobil pada Senin hingga Jumat
mobil itu kita manfaatkan untuk kita sewakan, digunakan sebagai alat pembawa barang. Nah, itu kan menghasilkan biaya sewa dari mobil tersebut, sehingga bisa menjadi benda yang memproduksi. Kemudian pada Sabtu dan Minggu, kita menggunakannya dengan keluarga untuk berjalan-jalan. Nah, konteksnya ialah kita sebagai konsumsi dari mobil tersebut. Jadi bisa disimpulkan, benda dalam konteks ini tidak hanya di dalam kontekskan hanya dikonsumsi saja. Namun benda yang kita beli itu bisa menjadi benda produksi. Next. Nah, again. Nah, pengertian tentang perilaku konsumen. Konsumen merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki karakter ataupun karakter yang unik dengan kebutuhan yang berbeda, namun dengan konteks tujuan yang sama, ialah memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat disimpulkan perilaku konsumen merupakan tindak-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Terdapat dua teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan nilai guna. Pendekatan kardinal disebut dengan sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal dalam analisis ini, konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dan dikuantifikasi dengan satuan tertentu seperti uang dan jumlah atau buah. Nah, dalam teori hukum Gosel pertama, semakin banyak barang lambat laun barang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasan dari konsumen hingga mencapai titik di mana yaitu titik jenuh. Namun ini akan berbanding terbalik dengan di masa saat ini, di masa pandemi saat ini, yang dimana kita dituntut untuk selalu di rumah, stay di rumah, dan menggunakan social distancing. Dan social distancing ini mungkin berdampak pada pendapatan kita atau keterbatasan kita dalam bekerja yang mengakibatkan minimnya pendapatan yang kita dapat. Nah, kemudian ketika minim pendapatan, minim juga nilai beli kita, daya beli kita terhadap barang yang kita butuhkan. Jadi sehingga ketika hasrat konsumen ingin memenuhi kebutuhannya, ingin membeli barang-barangnya, akan dibatasi oleh keterbatasan sumber daya beli. Sehingga para konsumen ini akan cenderung lebih memilih barang yang terlebih dahulu untuk dibeli di masa pandemi saat ini. Tidak mungkin kan ketika di masa pandemi mengambur-ngamburkan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Cenderung pada perilaku konsumen saat ini, mereka lebih cenderung membeli barang yang sifatnya sangat dibutuhkan, bersifat pokok seperti makan, obat-obatan, peralatan kesehatan, masker, dan lain sebagainya. Berbanding terbalik ketika sebelum ada distancing dan pandemi ini. Ketika kita pergi keluar rumah kan kita jalan-jalan. Pada awal ketika kita jalan-jalan, kita tidak ada berniatan untuk membeli barang. Namun ketika kita melihat barang tersebut, padahal barang itu tidak kita butuhkan saat itu, karena ada hasrat ingin memiliki, ingin memuaskan, kita memilikinya, kita membelinya. Nah, itulah perbedaan ketika ada pandemi dan sebelum adanya pandemi. Kemudian pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini mengasumsikan bahwa konsumen mampu meranking atau membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh tanpa harus menyebutkan secara absolut. Next. Next, nah, Regen. Next. Udah loh Pak, delay ya? Udah kan, Wih? Oke, selanjutnya kita masuk pada perilaku produsen. Belum, kan? Oke, coba Nanda tadi kan belum menjawab. Apa yang dimaksud dengan produksi? Nanda?
Iya, Pak. Ya, apa yang coba nak kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Oke, jadi kalau produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, ya, sudah tepat ya. Nah, ya, produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertiannya yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Next. Nah, pada prinsipnya produksi ini memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama itu ialah mempunyai, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kemudian memperluas lapangan usaha dan menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Next. Nah, faktor-faktor dalam produksi ini, yang pertama itu sumber daya alam. Seperti hal yang disebut kita pelajari pada minggu lalu tentang pelaku kegiatan ekonomi, yang dimana pelaku rumah tangga produsen harus membutuhkan sumber daya alam seperti faktor-faktor tanah dan ataupun aset bangunan ataupun untuk mengolah bahan-bahan pokok untuk diolah jadi barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu sumber daya manusia ataupun tenaga kerja. Nah, perusahaan ataupun yang akan melakukan kegiatan produksi akan menyeleksi tenaga-tenaga kerja yang tersedia, kemudian baik dari bidang kemampuan skillnya, akademiknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu modal. Modal sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi, karena modal ini bisa kita dapat dari penginvestor ataupun lain sebagainya. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Ketika faktor 1, 2, dan 3 ada, maka ini ketiga faktor tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada rasa jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship dari sumber daya manusia yang ada. Karena ketika ini tidak ada, jadi siapa yang akan mengolah, siapa yang akan menjadi leadernya. Jadi faktor produksi kewirausahaan ini menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu produksi, membentuk suatu barang, membentuk suatu jasa dalam kegiatan memproduksi. Next. Nah, pola perilaku pada produsen ini terdiri dari produksi jangka pendek, yang dimana produksi jangka pendek berarti terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap, sedangkan faktor produksi lainnya bersifat variabel atau berubah-ubah. Dalam hal jangka pendek ini dan jangka panjang tidak terkait dengan lamanya waktu yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian produksi jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang bukan berarti proses produksi dilakukan membutuhkan waktu yang panjang. Jangka panjang yang dimaksud dalam artian ini adalah semua variabel digunakan dalam produksi. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, Bapak akan membagikan kelompoknya seperti kelompok biasa. Di sini ada berapa orang, Nak? 12 orang ya? Iya, Pak, 12. Iya, Pak. Nanti Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Maruli Regen, Cindy Megawati, Christina, Citra, kemudian Mira. Kelompok 2 terdiri dari, sudah dicatat? Sudah dicatat, Nak? Kelompok 2 terdiri dari Nanda, Winda, kemudian Devi, kemudian Rahel. Kelompok 3 terdiri dari Aini, Rodia,
Elfrida, dan juga siapa yang belum disebut namanya? Siapa yang belum disebut Oke. namanya, Nak? Sudah semana? Udah, Pak. Oke. Nah, masing-masing kelompok ini coba diskusi pada grup WhatsApp, mendiskusikan tentang bagaimana perilaku konsumen dan produsen di masa pandemi saat ini. Nanti Bapak beri waktu selama 5 menit, kemudian anak-anak sekalian kembali ke Zoom ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong dalam berdiskusi untuk menghargai pendapat dari temannya satu sama lain agar di mana terjalin chemistry, kebersamaan ataupun saling bertukar pikiran hingga mendapatkan jawaban yang terbaik untuk diskusinya. Saya persilakan, namun tidak keluar dari Zoom ini, hanya memut kameranya saja, masuk ke dalam WhatsApp. Bagaimana? Sudah mengerti? Materinya itu tentang perilaku konsumen dan produsen di masa pandemi saat ini. Oke, Nak? Baik, Pak. Oke, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, boleh? Ya, Nak? Itu nanti hasil diskusinya dikirim di Google Classroom pribadi atau maksudnya perwakilan atau masing-masing orang gitu? Secara pribadi aja nanti. Oke, Pak.
Pak, suaranya putus-putus. Sudah cukup untuknya. Silakan kembali ke putus ke dalam room Zoom-nya karena Bapak rasa waktu untuk diskusinya sudah cukup. Baik Pak, saya Maruli akan mewakili kelompok 1 membaca materi yang sudah Bapak disusun tadi mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi. Kehadiran COVID-19 begitu mengubah kebiasaan baru pada masyarakat. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi, mulai dari kebiasaan kecil pada kehidupan sehari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup kita. Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ketika adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, membuat masyarakat membutuhkan teknologi yang dapat menunjang kegiatan kerja mereka, seperti internet, khususnya pada kegiatan meeting maupun belajar mengajar. Konsumen dapat berlangganan seperti Zoom ataupun situs lain-lainnya. Perilaku konsumen pada masa COVID-19 memungkinkan bertahan pada waktu yang panjang. Untuk melakukan kebiasaan berbelanja, konsumen harus melakukan penyesuaian kembali kepada kebiasaan yang lama. Dalam masa pandemi pada sekarang, banyak pelaku usaha harus memutar otak untuk mengubah strategi bisnisnya, terutama dalam hal melakukan pembelian. Berbeda dengan keadaan sebelum pandemi, kegiatan pembelian masyarakat harus dituntut lebih aktif. Pada para pelaku usaha juga tetap melakukan persaingan pada masa pandemi karena ingin bertujuan mempertahankan konsumennya. Para konsumen juga tetap melakukan shopping goods dalam memilih barang yang diinginkan pada masa pandemi, terutama dalam segi kesehatan, dalam memilih masker atau obat-obat yang berkualitas. Hal yang terfokus pada masa pandemi itu konsumsi akan jadi lebih berfokus pada nilai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung menyampaikan ego atau hedonisme mereka. Produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, ataupun cuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh para konsumen, baik saat sekarang ataupun pada masa krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan kesehatan, suplemen, atau minuman kayak gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh para konsumen. Nilai yang konsumen juga bukan hanya nilai fisik, melainkan nilai intangible seperti pengetahuan. Hal yang kedua itu konsumen online kini bukan hanya generasi milenial saja. Pada awalnya konsumen online didominasi oleh generasi milenial. Industri yang konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengandalkan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Namun bagaimana dengan perusahaan yang pada konsumen lebih tua? Itu menurut McKinsey, konsumen online pada saat atau masa pandemi saat ini juga akan mendominasi oleh generasi boomer atau tingkat atas generasi X. Yang ketiga, maraknya bisnis rumahan di masa pandemi. Akibatnya dari meningkatnya karakteristik karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi meningkatnya juga berbagai bisnis rumahan juga nyata sesuai dengan jumlah demand konsumen. Perilaku produsen yang harus dilakukan pada masa pandemi saat ini. Pandemi corona COVID-19 yang telah mengubah gaya masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah perubahan yang demikian, perusahaan selaku penyedia barang dan jasa dinilai beradaptasi agar tidak ditinggalkan oleh pasarnya. Misalnya, bisnis restoran sebaiknya mulai gencar menyediakan layanan pesan antar karena konsumen kini agak takut untuk datang langsung. Selain melakukan transformasi digital, perusahaan juga memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan konsumen bahwa perusahaan yang bersangkutan telah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan corona dalam melakukan kegiatan usahanya. Strategi ini perlu dilakukan dalam 2 tingkatan, yaitu melalui komunikasi intens pada konsumen via platform digital seperti sosial media dan lain-lain, serta melalui pengalaman yang diberikan ketika konsumen mengkonsumsi produk barang ataupun jasa secara langsung. Oke, baik Pak, itu saja yang mungkin saya sampaikan perwakilan dari kelompok 1. Saya kembali kepada Pak Guru.
kelompok 1 buka sesi tanya jawabnya. Nak. Oke, terima kasih pada Pak Guru. Mungkin bagi teman-teman sekalian ada yang bertanya atau memberikan tanggapan mengenai pemaparan materi yang sudah baru saya sampaikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Pertanyaan kami mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan belanja online ketika perilaku konsumen sudah beralih pada belanja online? Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih kelompok 3. Saya akan menjawab langsung. Kelebihannya itu yang pertama, menghindari kontak langsung. Kelebihan pertama dari belanja online saat pandemi corona adalah dapat dikurangi dengan kontak langsung dengan orang lain. Yang kedua, menghindari risiko penularan melalui barang. Kelebihan kedua dari belanja online berdasarkan wabah corona dapat menghindari risiko penularan melalui barang. Yang ketiga, mudah menemukan barang yang diinginkan. Kekurangannya, yang pertama dapat mengganggu manajemen keuangan kita. Yang kedua, tidak menjamin kualitas dan kebersihan barang. Dan yang ketiga, cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan. Apakah sudah bisa terima kelompok 3? Baik, terima kasih. Mungkin kelompok satu lagi ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya mau bertanya. Ya, silakan. Baik, saya Nanda Agustiana dari perwakilan kelompok 2. Saya mau bertanya, apa yang diinginkan konsumen saat next normal? Terus bagaimana cara konsumen itu mengambil keputusan dalam membeli layanan atau suatu barang? Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, bagaimana perilaku konsumen saat next normal. Memahami konsumen juga bentuk dari strategi saat menghadapi next normal. Kita sebagai pelaku usaha juga dapat menyampaikan nilai bisnis kita kepada konsumen. Dan pertanyaan kedua tadi, apa yang diinginkan konsumen saat next normal, dan bagaimana cara konsumen mengambil keputusan dalam membeli layanan atau barang. Saat new normal, konsumen cenderung mulai sadar betapa pentingnya menyimpan uang. Konsumen akan lebih picky atau lebih pilih-pilih dalam memutuskan produk apa yang akan dibeli. Konsumen juga akan terfokus pada barang-barang yang lebih pokok. Selain itu, personalisasi konsumen juga akan lebih banyak diterapkan terutama pada platform belanja online. Pengguna platform belanja online saat new normal juga tidak didominasi lagi oleh anak muda yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, apakah sudah diterima kelompok 2? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Pak Guru, sepertinya diskusi kami telah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Guru. Oke, sudah selesai semua? Ya, Pak. Oke, iya betul ya. Pada perilaku konsumen ini maupun produsen bisa berubah tergantung situasional ya. Seperti kita ketahui pada saat pandemi saat ini memang baik dari segi keterbatasan kita, hal ketidakbebasan kita dalam berinteraksi ataupun secara langsung datang ke tempat belanja membuat kita untuk mencari, beradaptasi bagaimana caranya supaya kita tetap produktif, supaya kita tetap bisa melakukan kegiatan mengkonsumsi meskipun di tengah pandemi ini. Nah, mungkin Nael Frida bisa menyimpulkan dari presentasi pada hari ini. Halo Nael Frida. Maaf Pak, Baik, LPI sebentar, Pak. Ya, Baiklah, bagaimana baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang mengenai yang pertama konsumen. Konsumen adalah pelaku yang menggunakan barang maupun
jasa atau yang dinamakan dengan produk. Sedangkan produsen adalah pencipta barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Baik, saya kembalikan ke Pak Guru. Ya, sudah tepat ya. Bapak melihat dari semua keaktifan murid-murid Bapak sudah semuanya aktif, sudah baik dalam berdiskusi dalam kelompoknya maupun memaparkan materinya. Nah, tadi kan masih ada 2 kelompok lagi yang belum mempresentasikan. Di minggu depan kita akan mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya di Google Classroom sudah Bapak upload tentang tugas kita untuk minggu depan, yang dimana tugasnya ialah ketika kita menjadi pelaku usaha, bagaimana strategi yang kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi saat ini. Jadi nanti dibuat, kita membuat usaha kita usaha apa, dan dibuat cara strateginya menghadapi pandemi. Contoh usaha buka warung makanan, strategi yang kamu lakukan bagaimana untuk tetap bisa produktif dalam memasarkan, mendagangkan produk makanannya. Bisa dimengerti anak Bapak sekalian? Bisa, Pak. Oke, nanti itu kapan dikumpul maunya? 1 hari sebelum kita masuk atau besok dikumpul bisa? 1 hari sebelum masuk, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Pak, izin bertanya boleh? Iya, Nak. Pak, ini tugasnya ditulis tangan ya, Pak? Atau kayak mana, Pak? Diketik aja, Nak, supaya efisien. Karena kan banyak tugas-tugas lainnya. Baik, Oke. Pak. Sudah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, beri tepuk dulu kepada teman-teman yang pada hari ini mempresentasikannya dengan baik. Kita beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Mana tepuk tangannya nih anak-anak? Tepuk tangan lah. Oke. Oke, mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang anak-anak Bapak. Siang, Pak. Yang Pak. Oke, Siang, Pak. tetap jaga kesehatan ya, Nak. Iya, Pak. Bapak sehat-sehat juga ya. Ya, Nak.